Oke. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi ke Serba-Serbi THTKL bersama saya Dr. Niken Ageng Rizky, spesialis THTKL. Sekarang ini lagi rame banget ya teman-teman semua, kasus Omikron ini meningkat di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui tentang virus Omikron ini? Nah, yang pertama gejalanya ya, ternyata gejala Omikron itu juga menyerupai seperti gejala flu biasa, yaitu seperti sakit tenggorokan, batuk pilek, demam, dan rasa lelah luar biasa atau lemas, dan juga ada yang bergejala seperti gangguan pengecapan penciuman meskipun ini sudah jarang, dan juga banyak yang melaporkan seperti rasa nyeri perut, kehilangan nafsu makan, dan juga rasa mual. Nah, karena gejalanya juga sangat mirip dengan gejala flu biasa, teman-teman harus ingat ya untuk tetap melakukan tes seperti PCR maupun swab antigen. Tapi jangan buru-buru ya untuk tes swabnya. Paling tidak kita tunggu sampai 5 hari nih untuk tes PCR. Dan kalau mau swab antigen juga tunggu dari 3 sampai 5 hari. Nah, kebanyakan untuk terapi dari infeksi Omikron ini lebih ke gejala yang dirasakan aja. Misalnya teman-teman bisa menggunakan obat anti demam, penurun panas, dan juga obat anti nyeri. Atau paling mudahnya teman-teman bisa melakukan telekonsul ke telekonsultasi online terdekat yang teman-teman bisa raih. Karena ternyata Omikron itu gejalanya tidak ringan juga. Banyak juga yang terkena infeksi Omikron ini membutuhkan perawatan di rumah sakit. Misalnya sampai hemoglobinnya atau HB-nya, kadar darahnya itu turun, atau sampai infeksi markernya juga meningkat. Jadi jangan ragu untuk melakukan tes pemeriksaan lebih lanjut, berkonsultasi seperti misalnya cek darah, cek D-dimer, dan faktor infeksi lainnya, dan juga pemeriksaan toraks seperti ronsen toraks dan juga CT scan toraks untuk mengetahui apakah memang ada infeksi paru-paru. Nah, buat teman-teman yang belum vaksin, jangan lupa ya dilengkapi vaksin 1, 2, dan juga untuk vaksin boosternya bagi teman-teman yang sudah berkesempatan untuk melakukan vaksin booster. Selain gejala flu ringan itu, ternyata Omikron itu juga bisa tidak bergejala loh. Jadi misalnya teman-teman ada yang kontak dari teman yang dari luar negeri atau yang OTG, nah orang tuanya tidak bergejala. Tapi rupanya karena misalnya punya anak nih, anaknya tidak lengkap vaksinnya atau hanya baru 1 kali, jadinya anaknya bergejala duluan. Jadi jangan dianggap sepele ya Omikron ini, karena belum tentu meski aman di kita, tapi berbahaya buat anak-anak kita atau orang tua kita di rumah. Dan juga gejala virus Omikron itu nggak cuma bikin sakit hidung apa di tenggorokan, tapi bisa kena ke rongga sinus paranasal. Jadi ada juga nih yang sampai gejalanya kayak nyeri wajah, di dekat mata, di pipi, sampai nyeri kepala, banyak lendir ke tenggorokan, seperti gejala rhinosinusitis pada umumnya. Taunya pas si tes COVID-nya positif Omikron. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati ya. Dan nggak hanya ke rhinosinusitis aja, tapi gejala infeksi COVID ini juga bisa merusak ke sistem pendengaran kita. Ya, kebanyakan itu pertama telinganya berdenging seperti bunyi hing. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena si virus ini dapat menyerang organ yang namanya koklea atau rumah siput yang berada di telinga dalam kita. Nah, sehingga menimbulkan sensasi telinga berbunyi seperti itu. Dan juga pada kasus lebih parah dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau permanen hilangnya pendengaran kita. Kalau teman-teman sudah merasakan gejala tersebut, segera periksakan ke dokter THT terdekat. Dan jangan lupa untuk dilakukan tes audiometri, tes pendengaran, dan pastikan apakah penyebabnya virus COVID-19 ataupun virus Omikron lainnya. Nah, kalau misalnya pengen tahu nih, tes Omikron tuh gimana sih dok? Nah, sebenarnya seperti tes PCR biasa, ini juga sangat sensitif untuk mendeteksi. Namun perlu dilakukan tes yang namanya genomic sequencing untuk melihat nih rantai virusnya apakah cocok dengan Omikron atau tidak. Banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman, dok kok saya habis vaksin, saya langsung kayak demam, batuk pilek, dan gak enak badan, nyeri otot, nyeri tulang, itu kenapa ya dok ya? Nah, memang pada pemberian vaksin booster ini, kan mungkin banyak teman-teman yang dapatnya vaksin yang beda jenis dengan yang waktu vaksin pertama kedua, sehingga baru berasa nih gejalanya, karena memang sel-sel di tubuh kita itu akan memunculkan reaksi antibodi, sehingga mungkin lebih berasa bergejalanya sekarang. Tapi sebenarnya waktu dulu saya booster itu gejalanya parah banget loh, sampai demam, sesak napas, mual muntah, badan ngilu, sakit kepala, dan penurunan nafsu makan. Nah, teman-teman kalaupun misalnya merasakan gejala dari efek samping vaksin boosternya, tetap ya harus diobati, banyak cairan
yang cukup, makanan cukup, dan bila memerlukan obat-obatan yang diperlukan, misalnya anti mual, ada penurun panas, itu juga harus dilakukan dan diberikan ya. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi ke dokter, karena beberapa obat itu ternyata bisa melemahkan efek antibodi dari vaksin boosternya. Jadi jangan sembarang minum obat. Kalau misalnya memang tidak bisa keluar rumah, silakan lakukan telekonsultasi. Dan banyak juga nih pertanyaan, saya tuh habis vaksin booster, saya demam nih sama batuk pilek. Terus saya coba swab antigen, ternyata saya positif. Saya ini swabnya positif gara-gara vaksinnya ya dok. Nah, untuk vaksin itu beda ya reaksinya dengan dari swab antigen. Karena swab antigen itu mendeteksi adanya antibodi yang diciptakan oleh virus yang masuk ke tubuh kita. Beda dengan antibodi yang diciptakan dari vaksin. Dan kita perlu ingat kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada swabnya positif habis vaksin booster atau vaksin lainnya, nah itu bisa terjadi bahwa teman-teman tuh sudah terinfeksi dari 1 sampai 10 hari sebelum vaksin. Nah, kita tahu nih ada juga artis Korea yang terkenal tuh habis dari tour di Amerika, terus habis itu dia pulang tuh ke negaranya. Waktu hari ke-1 sampai 10, ternyata PCR-nya kan negatif. Baru hari ke-13-12 yang bersangkutan rasa pilek, terus inisiatif untuk PCR ulang baru positif. Jadi hati-hati juga, masa inkubasi atau masa tunggu virusnya ini tuh juga bisa lama sekali. Jadi teman-teman juga jangan buru-buru ya untuk melakukan swab antigen atau swab PCR. Meskipun kasus Omikron sedang naik di sekitar kita, teman-teman jangan khawatir ya. Tetap lakukan prokes seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kurangi mobilisasi yang tidak perlu. Misalnya teman-teman kalau bisa masak di rumah atau misalnya delivery food atau take away food itu juga diutamakan, dan juga hindari ruangan yang ventilasinya tertutup kalau misalnya teman-teman harus melakukan pekerjaan di luar rumah. Sekaligus jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih rutin bekerja ke kantor yang tidak bisa libur, lakukan tes swab antigen secara berkala. Contohnya saya nih di tempat kerja, saya harus seminggu sekali nih dilakukan swab antigen. Jadi teman-teman di kantor juga harap dilakukan demikian ya. Konsumsi air dan makanan yang bergizi, semuanya tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.